Halo teman-teman semua, selamat datang di Stocks, di mana di sini kita akan ngasih gambaran ke teman-teman semua tentang dunia karir, dunia pekerjaan yang ada di sebuah perusahaan. Nah, di episode 2 ini, saya ada di sebuah perusahaan yang produknya saat ini lagi rising, yang lagi growth, khususnya di kalangan cewek-cewek, di industri skincare, beauty care, atau personal care, yaitu Everwhite. Atau mungkin produk yang lebih dikenal juga di pasar adalah White Lab. Nah, hari ini saya akan ngobrol dengan HRD-nya untuk ngasih gambaran ke teman-teman semua gimana sih peluang karir dunia kerja yang ada di perusahaan ini, sehingga akhirnya teman-teman punya intensi untuk bagaimana membangun karir dan bekerja melalui obrolan saya dengan HRD perusahaan Deka Group ini. Yuk ikutin gua. Kebetulan HRD-nya juga udah nunggu untuk ngobrol sama kita dan ngasih informasi ke teman-teman semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di Stocks. Di episode 2 ini kita sama seperti episode pertama, kalau kita akan nge-stockingin perusahaan, dan saat ini saya udah ada di sebuah kantor di daerah Sunter dan kita akan ngobrol dengan HRD-nya, di mana perusahaan ini adalah juga salah satu perusahaan yang kita tahu bahwa produknya lagi rising, terutama di kalangan perempuan ya, kalangan cewek-cewek di kategori personal care atau beauty and care. Nah, hari ini saya lagi ada di kantor yang saya tahu produknya bernama White Lab, Everwhite, dan masih banyak lagi nanti produk yang akan kita omongin, dan juga gimana sih peluang karir bagi teman-teman semua untuk bisa bekerja di perusahaan ini. Saya langsung aja sapa. Selamat siang Mas Virgi. Selamat siang. Thank you Mas, udah mau ngeluangin waktu ya. Kita santai-santai siang ngobrol untuk ngomongin dunia kerja, dunia karir yang ada di White Lab atau Everwhite ini ya Mas ya. Untuk ngasih pencerahan ya ke teman-teman di luar sana bahwa mereka mungkin tahu Mas produknya, mereka sering pakai, tapi mereka mungkin belum tahu atau mungkin belum kepikiran ternyata mungkin loh berkarir atau bekerja di perusahaan ini ya. Nah, kita akan obrolin itu sekarang Mas. Oke, Mas, sebelum aku masuk ke beberapa hal terkait dunia karir, aku mungkin juga masih bingung ya Mas ya. Kan nama produknya sendiri itu White Lab yang aku tahu, Everwhite, tapi secara nama perusahaan itu gimana Mas? Nama company name-nya sebenarnya? Company name-nya ya. Jadi mungkin teman-teman yang pakai produk kita gitu ya, mungkin juga tahu sih sebenarnya nama PT kita. Sebab kan kalau produk itu kan ada ya, ada kemasan ya. Nah, diproduksi, distribusi oleh PT apa gitu ya. Nah, itu nama PT kita sih sebenarnya. Oke. Nah, jadi memang tiap brand itu ada PT-nya. Gitu. Jadi kayak Everwhite itu mungkin kalau teman-teman lihat di kemasannya itu PT Natura Deka Sejahtera. Oke. Ya, kalau White Lab mungkin saya sebut dua aja ya. Soalnya banyak soalnya. Nah, kalau White Lab itu PT Cantik Alam Sentosa. PT Cantik Alam Sentosa untuk White Lab ya. Untuk White Lab. Oke. Nah, cuma memang kita overall mungkin kalau LinkedIn gitu ya, kita lihat itu kita sebutnya Deka Group. Deka Group ya teman-teman. Nah, itu ya Deka Group yang menaungi beberapa PT yang tadi memproduksi brand White Lab, Everwhite dan lain sebagainya tadi Mas ya. Oke, jadi buat teman-teman itu ya. Deka Group sendiri kantornya ada di daerah Sunter, Jakarta Utara. Jadi mudah untuk diakses bagi teman-teman yang nanti ingin bekerja dan berkarir di perusahaan ini. Nah, Mas, saya lanjut ke berikutnya nih Mas. Kurang lebih gambaran departementalisasi Mas ya, divisi-divisi yang ada di Deka Group ini sendiri, kurang lebih Mas boleh di-sharing, dan mungkin divisi-divisi apa aja sih yang mungkin biasanya bisa diisi oleh teman-teman kita yang entry level Mas, atau yang fresh grad. Iya. Sebenarnya kita cukup banyak sih divisi-divisinya gitu ya. Karena kita tergolong perusahaan distributor, ya kan. Nah, yang pasti marketing ya. Marketing, karena kita besar itu di online sales. Online sales ya. Iya, betul. Iya, karena memang kita start dari online, tapi memang kita juga punya divisi sales offline. Oh, sales offline juga ada ya Mas ya? Iya, jadi memang kalau di kita nih sekarang masa pandemi gini ya, online, offline tuh kayak tangan kiri, tangan kanan gitu. Jadi kalau misalnya
misalnya kemarin itu sempat mungkin kita tahu PSBB, PPKM gitu ya. Nah, memang dari offline itu menurun, tapi pindahnya ke online tuh. Ke online di e-commerce ya Mas ya. Oke, e-commerce. Kemudian ada juga reseller kan, retail. Nah, itu. Nah, terus setelah karena kita juga pegang brandnya, nah itu kita ada divisi produk. Divisi produk ya. Product development. Product development. Ya, nah kemudian juga karena kita bergerak di online ya, nah itu kita juga ada divisi operation gitu ya untuk packing. Untuk packing ya. Packing, warehouse juga kita ada gitu. Nah kemudian purchasing, ya khususnya untuk beli raw material kita. Kemudian kita punya tim desain sendiri. Tim in-house berarti Mas ya. In-house ada juga yang third party juga ada. Tim desain ya Mas ya. Tapi kita punya tim desain sendiri, kita punya studio di atas. Oke, siap. Ya, nah kemudian ya seperti pada umumnya ya perusahaan-perusahaan tuh ada finance accounting, ada human capital, nah itu sih. Coba saya rekap dikit ya Mas ya buat gambaran. Tadi ada divisi marketing ya kan, terus juga ada divisi sales baik itu secara online maupun offline ya Mas ya. Terus ada divisi procurement atau purchasing ya yang membeli atau raw materialnya dari bahan baku si white lab atau everwhite tadi. Terus warehouse juga ada ya, gudang, operation ya tadi packer atau packing di situ Mas ya. Operation juga ada desain ya, desain. Itu ada sosial media juga jadi satu ya Mas ya, di desain atau sosial medianya sendiri. Jadi desain ini nih support untuk sosial media. Sosial media itu masuk ke marketing tadi yang awal. Berarti desain divisi sendiri Mas. Desain divisi sendiri. Divisi sendiri. Nah, itu bagi teman-teman ada peluang ya yang mungkin jago desain ada peluang ya. Nah, kalau di marketing sendiri Mas, berarti tadi ada sosial media di situ ya. Ada KOL. KOL masuk ke marketing ya. Berarti di bawah marketing tadi teman-teman ya, ada KOL ya. Terus juga ada sosial media di situ ya. Nah, tadi juga saya lupa nyebut produk ya Mas, saya divisi produk ya. Produk development. Di mana development produk-produk dari Deka Group di situ ya Mas ya. Terima kasih Mas. Mungkin itu udah gambarinnya kurang lebih departementalisasinya. Nah, saya lanjut yang sering banget ditanya nih Mas, rekrutmen. Nah, biasanya Mas Deka Group ya, itu kalau lagi membuka info job vacancy itu biasa di mana Mas? Apa di LinkedIn atau di karir portal atau mungkin di website karir atau di mana Mas? Ya, kita sih LinkedIn aktif. LinkedIn ya. Oke. Justru itu saya walaupun tidak ada pesan sponsor. Tapi teman-teman yang mungkin entry level ataukah masih kuliah pun itu bisa bikin account LinkedIn tuh. Nah, kemudian memang connect sama kita. Sebab ada kan account kita kan yang corporate gitu. Nah, jadi nanti ada bisa dapatlah update-nya gitu. Update-nya di situ ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu info-info terbaru job vacancy di Deka Group ya, silakan follow LinkedIn-nya Deka Group Mas ya namanya ya. Deka Group ada di situ dan khususnya juga ada Mas Firky di situ ya selaku Head of Human Resources ya yang ada di Deka Group. Infonya banyak di situ ya. Nah, terus Mas kalau nanti nge-apply-nya itu biasanya langsung lewat LinkedIn apa ada email khusus atau gimana Mas? Bisa lewat LinkedIn, bisa juga ke email kita itu hrd@everwhite.co.id hrd@everwhite.co.id itu ya. Atau hrd@whitelab.co.id. Itu email yang memang dedicated ya untuk kita terima aplikan-aplikan Mas ya. Nanti tenang aja, nanti kita tulis kok di kolom deskripsi ya. Itu tadi, dan yang kedua connect ya LinkedIn kalian ke Deka Group supaya bisa tahu info-info ya Mas ya. Selain LinkedIn memang kita juga pasang di Jobstreet sih. Jobstreet. Khususnya kepake account PT Natura Deka Sejahtera. Natura Deka ya. Natura Deka Sejahtera. Nah, sebab itu memang PT brand awal kita yaitu Everwhite gitu. Teman-teman ada dua opsi tadi, bisa melalui LinkedIn atau dari Jobstreet, tapi mungkin LinkedIn yang lebih priority ya Mas ya mungkin ya. Jadi connect ya teman-teman, connect dari sekarang LinkedIn kalian ke Deka Group ya. Nanti kita kasih juga linknya di kolom deskripsi. Nah Mas,
Iya. Berikutnya dari pengalaman Mas selaku Head of Human Resources ini, lowongan kerja atau vacancy apa yang mungkin paling sering dibuka atau paling banyak tersedia khususnya untuk fresh grad atau entry level, Mas? Ya, pertanyaan menarik sih. Itu kita kalau buat teman-teman nih yang memang hobi gitu ya, atau memang jago lah ya di main TikTok, IG gitu ya. Nah itu kita walaupun kalian masih belum lulus gitu ya, nah itu kita ada lowongannya sebenarnya sebagai freelancer kita. Freelancer, oh itu dibuka Mas ya peluangnya? Dibuka. Menarik. Boleh Jadi diceritain Mas lebih lanjut? Ya, jadi karena produk-produk kita itu kan butuh ya komunikasinya ya. Nah nanti kita akan edukasi kalian gitu yang jadi freelancernya. Kemudian kalian komunikasiin lewat TikTok, lewat IG gitu. Nah itu memang dibuka dan ada posisinya. Jadi semester mungkin semester berapa tuh yang mulai bisa sambil gitu ya. Nah 3, 4, let's say 4 atau 5 semester. Nah itu udah bisa. Nah kemudian nanti jadi freelancer kita gitu ya. Kemudian kita kasih edukasinya. Nanti kalian tinggal komunikasi. Nah kemudian kalau sudah lulus pun sangat terbuka gitu ya. Kalau misalnya mau magang gitu ya, atau mau entry level untuk marketing gitu ya, itu sangat terbuka sih. Nggak tertutup kemungkinan yang lain. Sebab kita juga punya seperti entry level untuk finance accounting. Finance accounting juga bisa. Sebab dengan bertambahnya brand kita, ini lowongannya makin banyak. Karena setiap brand itu butuh satu paket. Iya, betul. Satu paket manpowernya gitu. Iya, itu sih yang kerjain. Nah, coba tadi saya rangkum dikit Mas ya. Bagi yang masih kuliah saat ini ya, ada kesempatan bagus kalian bisa langsung freelance ya di Deka Group. Nanti kalian akan ditugasi untuk terus mempublish, mempromote di sosial media terkait dengan produk-produk Deka Group ya. Gitu. Jadi silakan. Sorry saya potong. Siap. Jadi kalian juga bisa buktiin sih produk kita seperti apa. Sebab kita jaga benar-benar kualitasnya gitu. Jadi ya kalau kalian merasa cocok ya sambil kita komunikasikan sambil kita juga dapat produknya kan. Nah itu kan double benefit ya. Double benefit, betul. Sama satu lagi nih saya mau tambahin. Sebenarnya kalau teman-teman yang punya prestasi bagus gitu ya, akademik gitu prestasi akademis ya Mas ya. Mungkin yang IPK 3,5 ke atas gitu ya. Nah kemudian bahasa Inggrisnya bagus. Kita saat ini sih tahun ini kita sudah mulai konsepkan untuk manajemen trainee program. MT ya berarti ya. Menarik. Betul. Sebab itu akan jadi our future leader. Setuju. Nah, ya itu yang program ini tahun ini kita finalisasi. Mudah-mudahan ya, mungkin tengah tahun atau akhir tahun kita sudah mulai di launch Mas ya. Nah itu jadi buat teman-teman yang mungkin ada di kampusnya itu ada karir apa sih biasa tuh? Karir expo atau biasanya kayak ada satu lembaga sendiri, karir development center. Yang karir centernya itu. Nah nanti mungkin boleh hubungin. Nah kita juga akan secara aktif sih nanti akan kerjasama sih dengan kampus gitu ya supaya bisa nanti teman-teman juga dapat infonya. Jadi tungguin kita. Siap. Tadi udah dikasih ya bocoran. Jadi pertama bagi teman-teman yang lagi kuliah sekarang bisa sambil kuliah nyambi jadi freelance ya Mas ya. Produktif ya. Jadi dapat benefit pengalaman menggunakan produk dari Deka Group itu sendiri, White Lab, Everett dan segala macam. Nah yang kedua bagi teman-teman yang menuju tahun akhir bisa magang juga ya Mas ya. Internship tadi ada banyak divisi, dan bagi yang udah lulus dan fresh grad juga bisa masuk ya. Di khususnya tadi yang lumayan sering dibuka divisi marketing ya Mas ya. Divisi marketing. Jadi kalau teman-teman sering menggunakan sosial media, karena kebetulan White Lab juga sangat besar ya di sosial media dan online, bisa untuk punya karir di divisi marketing khususnya online. Nah terakhir tadi Mas Firky udah kasih bocoran ya. Kalau tahun ini kemungkinan besar Deka Group akan membuka manajemen training. Ya jadi bagi kalian yang prestasi akademis yang IPK-nya bagus, ditunggu mungkin bisa pertengahan tahun ini atau akhir tahun bisa ikut the future leader untuk Deka Group di masa depan. Keren. Mas. Nah berikutnya Mas, nah ini juga yang sering ditanya. Tadi kita udah nanya lowongan kerjanya apa aja. Nah sekarang mekanisme rekrutmennya Mas. Jadi tes-tesnya apa aja sih Mas yang biar harus dilalui teman-teman nanti tes demi tes, dan mungkin kurang lebih gambaran
persiapan penilaiannya gimana supaya mereka yang mungkin lagi dengar pada prepare nih dari sekarang. Oke. Sebenarnya sih mekanismenya sih standar lah ya. Jadi memang pengajuan CV Pengajuan gitu CV, kan. oke. Nah, terus udah gitu nanti ada tes, Ada itu tes. psikotes. Psikotes ya teman-teman ya. Tadi Iya. CV, psikotes. Ya, nah kemudian tes itu juga termasuk untuk technical skillnya. Ya, ada beberapa divisi yang contoh nih ya, finance accounting Iya. itu ada tesnya. Oke. Kemudian desain juga ada tesnya. Ada tesnya ya. Berarti Iya. gambar ya Mas ya desainnya. Betul, desain, Iya. iya. Jadi bagaimana sense-nya itu loh nanti yang dinilai gitu. Nah, ya dan departemen atau divisi-divisi yang lain juga ada sebenarnya. Nah, kemudian paling kita minta pengisian form data setelah itu. Apa pengisian form? Oke. Ya, itu standar ya. Iya. Nah, kemudian interview. Interview. Oke. Ya, jadi kalau sudah lolos tes kan interview HRD yang pertama. Oh, interview HRD berarti sama Mas Firgi ya? Ya, dan tim lah. Oh, ada timnya. Ada Oke. tim kita Siap. juga. Nah, kemudian yang satu lagi adalah user. Interview users. Iya. Setelah itu tinggal negosiasi gaji sih. Oke, siap. Jadi itu ya teman-teman yang sering nanya tahapan tesnya gimana. Pertama yang pasti seleksi CV dulu ya. Ya. Oke, baru lanjut nanti ada mungkin tes-tes yang Ya. sifatnya pertama tadi psikotes ya Mas ya. Psikotes. Sama tes teknis. Yes. Jadi teman-teman tes teknis ini tergantung. Teman-teman kalau mau divisinya finance berarti tes laporan keuangan mungkin Mas ya. Ya. Kalau yang di desain berarti tesnya desain. Nah, setelah lulus teman-teman akan ketemu sama Mas Firki dan tim untuk Ya. interview HRD. Ya. Nah, setelah udah lewat tuh Mas Firki dan tim baru deh ketemu sama interview users terakhir ya Mas ya. Yes. Oke, baru offering letter. Jadi itu ya tahapan-tahapannya yang nanya. Jadi prepare aja dari sekarang. Terutama tadi ada tes teknis ya teman-teman. Jadi kalau yang mau ngelamar divisi desain, siapin gambarnya. Yang mau lamar finance accounting, matengin lagi laporan keuangannya. Ya. Gitu. Siap. Oke Mas. Nah, Mas Firki sendiri. Nah, ini juga sering saya tanyakan nih Mas ke HRD. Ada gak saran dari Mas Firki buat teman-teman saat mereka ngirimin CV? Nanti kan tuh tahap satu tuh Mas. Ya. Gimana caranya CV-nya seperti apa yang harus mereka buat supaya mendapatkan perhatian nih, Ya. mendapat perhatian lebih, atensi lebih dari Mas Firki atau tim supaya akhirnya bisa lolos ke tahap berikutnya tadi. Ya. Nah, gitu. Iya. Jadi CV itu kan memang adalah satu alat kita dalam tanda kutip menjual diri kan. Iya. Maksudnya ya kita promosiin diri kita lah gitu loh supaya terpilih. Nah, saya pikir memang kita perlu tulis selengkap mungkin, Oke. terutama prestasi-prestasi Oke. yang pernah kita capai gitu ya. Nah, itu menjadi satu hal yang sangat penting. Kemudian satu hal yang mungkin teman-teman mesti perhatiin nih, desainnya. Desain, oke, Dari tampilannya berarti. tampilannya Iya. gitu. Jadi ya kita kan sekarang teman-teman tahu ya aplikasi itu kan udah banyak banget Iya, gitu iya. kan. Terus template-nya juga udah pada keren-keren gitu. Iya. Jangan yang jadul banget gitu loh kayak tahun berapa gitu Iya, kan. iya, iya. Nah itu yang harus disesuaikan. Nah kemudian satu lagi nih yang cukup kritikal gitu ya. Iya. Jangan ada typo kalau bisa. Typo, oke. Iya kan? Ada. Nah ini saya juga pernah dengar, tapi Mas Firgi mungkin punya pengalaman, boleh di-share Iya, Mas. soalnya gini, bener nggak ya teman-teman setuju nggak nih tentang hal ini? iya. Maksudnya adalah kita kan mempersiapkan CV itu kan ada waktu kan, Iya. ya kan, nggak Iya. mendadak semalam langsung jadi gitu kan. Nah, terus kemudian kita mau presentasikan diri kita lewat CV itu, Iya. masa sih ada typo? Nah, ya nggak pertanyaannya. Oke. Satu atau dua kan kita bisa edit ya, kita Iya. bisa periksa lagi Iya. gitu kan. Tapi Iya. kalau ada typo kan kayaknya serius atau enggak Iya, gitu. iya, Nah, iya. itu loh. Oke. Jadi bagaimana kita siapin diri kita baik-baik Iya. sampai detailnya pun maksud saya adalah CV itu kita perhatiin sesempurna mungkin. Iya. Itu hal yang paling gampang kan Iya. sebenarnya. Iya. Itu loh. Setuju. Nah, Iya. kalau teman-teman tadi sedikit banyak ya tadi mungkin nonton episode pertama, apa yang Mas Firki sampaikan sama nih kurang lebih. Kalau anak-anak sekarang nih Mas ya, yang Ya. wah, saya sebelumnya ke HRD perusahaan lain juga. Pertama sering juga, mereka juga bilang typo. Itu sering tuh. Mas Firki juga bilang yang sama. Nah, berarti udah mulai ke confirm nih. Ini problematika HRD sekarang nih kalau nerima CV ya Mas ya. Iya, Kedua juga yang sering katanya Mas, subjeknya kosong, body emailnya kosong. Iya. Jadinya nggak jelas ya kan Mas ya. Iya. Nah, itu tuh. Jadi Betul, teman-teman betul. udah deh, jangan dibiasain deh. Kalau nggak nanti ini HRD semua udah pada punya keresahan yang sama nih, ya. Jadi sering typo lah, sering kosong lah. Jadi jangan ya. Terus juga tadi kalau untuk white lab everwhite
prestasi ya, prestasi, tulis yang lengkap, percaya diri aja ya. Sama desainnya jangan jadul. Jadi buatlah desain-desain yang menarik karena White Lab ini kan perusahaan yang sangat youth ya, sangat muda, sangat coloring lah ya. Jadi itu dia, impress lah Mas Firky dan tim lewat CV yang menarik dan prestasinya juga kalian tulis dengan baik dan benar ya. Betul. Oke, Mas, berikutnya saya lanjut. Gimana Mas sistem hiring di sini Mas? Jadi mulai dari masa probation, mungkin juga karyawan kontrak atau karyawan permanen, kayak gimana Mas? Oke. Di kita sih memang mengharapkan gitu ya, setiap kandidat kita kan udah cari kan susah ya. Maksud saya adalah ya kita sesuai dengan spesifikasi kita. Kemudian juga perusahaan-perusahaan lain kan juga compete gitu ya. Karena eranya begitu tuh. Jadi bukan hanya teman-teman yang butuh pekerjaan, tapi perusahaan pun sebenarnya juga butuh kalian gitu. Jadi inilah mutual kalau bahasa saya, mutual collaboration ya. Betul. Nah, oleh sebab itu sistemnya memang kita buat mungkin senyaman mungkin ya. Jadi kita nggak ada sistem kontrak sih. Jadi kita sistemnya adalah probation, percobaan ya. Percobaan. Setelah itu memang kalau 3 bulan itu kelihatan sih. Bahkan seminggu awal juga mulai kelihatan lah gitu loh. Nah, setelah itu kita angkat pegawai tetap. Siap. Supaya kan tiap yang karyawan baru itu yakin gitu loh. Nah, begitu saya jadi tetap kan, kenapa saya nggak kejar sungguh-sungguh gitu? Setuju. Gimana nanti kontrak lagi gitu kan? Nah itu sih. Jadi DK Group cukup fair ya teman-teman ya. Tadi ya kalian masuk, kalian melewati masa probation. Ya sebenarnya sederhana, do the best aja. Lakukan yang terbaik. Berikan kinerja semaksimal kalian, dan kalau misalnya kalian dinilai memang oke oleh Mas Firky dan tim dan juga users, kalian akan lanjut ke karyawan permanen setelah lewat 3 bulan. Itu aja jadi teman-teman ya, do the best aja. Kerahin semua kinerja dan performa ya Mas ya. Siap. Betul. Terus Mas kurang lebih aja nih teknis aja nih Mas, jam masuk jam pulang, terus juga mungkin cuti dan lain sebagainya, atau mungkin overtime, itu aja Mas. Kalau hari kerja dulu ya. Hari kerja tuh Senin sampai Jumat hari kerja. Dan memang secara formal itu jam 9 sampai jam 6 sore. Jam 9 sampai jam 18.00. Jam 6 sore. Betul. Nah itu nggak tahu terlalu pagi nggak? Enggak sih, normal banget lah, normal banget itu, normal banget lah Mas. Iya. Nah kemudian memang kalau kalau itu yang untuk jam masuk, jam pulang gitu ya. Nah terus kalau untuk cuti apa standar Mas 12 kali atau? Cuti 12 hari, 1 tahun. 12 hari ya. Dan itu bisa diambil setelah karyawan tetap setelah lewat probation ya. Saya juga gitu Mas, dari dulu juga gitu. Jadi memang kalau sudah, tapi memang proporsional gitu ya. Kalau 3 bulan ya baru 3 hari gitu. Setuju. Nah itu sih. Jadi cuti 12 ya standar teman-teman. Juga itu baru bisa diambil setelah lewat probation. Itu emang udah umum lah di semua perusahaan gitu Mas. Siap. Terus nggak ada overtime ya Mas ya di sini ya? Overtime sebenarnya ada. Khususnya paling banyak sih memang kalau kayak staff gitu ya itu ada sih. Ini kayaknya saya tebak yang operation tadi Mas ya. Benar ya, karena emang kewajibannya memang mengharuskan itu yang packing ya tadi Mas ya. Iya, setuju. Emang itu biasa gitu. Cuma memang kalau contoh nih finance ya. Nah, itu kan biasa tiap bulan tuh closing. Nah, itu ada overtime. Jadi nggak usah khawatir. Itu ya teman-teman, biasa tuh divisi finance juga di waktu zaman saya kerja gitu tuh. Jadi kalau udah tanggal 15 ke atas tuh udah pada baliknya malam dah pada closing soalnya Mas ya. Harus rekap faktur ya kan. Mas lanjut. Gimana sistem kerja di DK Group sendiri untuk sinkron atau align dengan kondisi pandemi COVID-19 sekarang Mas? Kita saat ini sih WFH. Oh, bukannya hybrid atau WFO enggak? Atau saat WFH? ini karena masih Omicron kan masih masih tinggi ya. Walaupun sudah melandai sih ya. Nah, itu kita tetap masih full WFH. Oh, masih full WFH. Cuma kalau tadi kan Mas Tevi kan lihat ya ada beberapa orang. Nah itu memang kita tetap open kantor. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan silakan. Nah seperti di ruang sebelah itu kita ada live gitu. Tim sosmed. Tim sosmed lagi pada live tuh. Lebih enak di kantor lah ya. Koneksi internetnya kenceng. Yes. Jadi kemudian kalau tim desain tuh suka photoshoot kan. Kita ada studio. Nah kemudian kurang lebih itu sih. Jadi memang WFH
Kemudian kalau misalnya teman-teman ke kantor pun itu kita ada prokesnya. Oke. Jadi nanti di ukur suhu gitu ya. Kita juga siapin tempat cuci tangan, hand sanitizer gitu. Itu sih. Oke, jadi buat teman-teman secara basicnya untuk align dengan COVID-19, UDK Group memberlakukan WFH. Cuman bagi teman-teman yang memang ada kepentingan bisa ke kantor karena fasilitasnya memang disupport di sini ya Mas ya. Studio ada di sini bagi teman-teman yang ingin live, yang ingin photoshoot dan ya tadi ya koneksi internetnya juga sangat disupport di sini. Jadi ya kalau teman-teman merasa di sini lebih nyaman dan lebih bisa cepat kerjanya ya mendingan di sini ya. Betul. Gitu ya. Nah kalau tim sosmed pun sebenarnya ada, cuma memang kita support untuk kamera itunya ya handphonenya yang baik gitu ya. Cuma nanti kalau misalnya kolaborasi kan contoh nih ya orang sosmed sama orang e-commerce. Oke. Nah itu kemudian dia perlu lighting yang cukup gitu ya. Nah itu bisa di kantor gitu. Oke. Mas, sorry, saya agak sedikit step back dikit ya. Oke. Kalau e-commerce tadi berarti masuknya divisi sales. Marketing. Oh, marketing dia. Marketing. Oh, marketing masuknya ya. Oh, oke. Berarti marketing ada gede Mas ya divisinya. Ada e-commerce, ada influencer, ada sosmed. Oh, lumayan nih kalau marketing ya. Oh, besar sih. Besar ya divisi itu. Jadi tuh peluang ya teman-teman. Oke. Mas, nah ini mungkin pertanyaan singkat aja Mas. Dari skala 1 sampai 10 Mas, seberapa penggunaan bahasa Inggris menjadi penting untuk digunakan dalam keseharian bekerja di DK Group? Ya, saat ini sih mungkin saya kasih skala 5. 5 ya? Saat ini ya. Tapi memang kalau teman-teman nanti ikut proses kita, mungkin akan ditanya juga sih untuk bahasa Inggris. Dan mungkin juga akan diminta untuk share sesuatu dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita memandang ini sangat penting ke depan. Iya, sebab banyak e-commerce atau third party gitu ya. Nah itu memang punya investor itu dari luar negeri. Ya, jadi memang kadang-kadang kita memang mesti komunikasi tuh. Jadi buat teman-teman jangan putus asa gitu ya, terus tingkatkan bahasa Inggris teman-teman gitu ya, karena itu memang sangat terpakai untuk bekal kita masa depan. Yes. Apalagi kita kan bersaingnya bukan cuma lokal, tapi kalau ada ekspatriat yang masuk kan, jangan sampai kitanya yang nggak ada kerjaan, mereka yang ada kerjaan di negara kita kan. Nah, itu sih. Jadi lebih ke arah situ ya teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin cukup dipakai tapi memang belum sehari-hari. Tapi Mas Firky tadi kasih pesan itu untuk kalian juga kok. Jadi persiapkan untuk masa depan kalian sebenarnya. Betul. Sebab beberapa memang sudah mulai sih. Jadi kita punya brand ambassador aja kan, sudah dari Korea gitu kan. Nah itu juga tim KOL kita juga dealing tuh. Iya, gimana mau ngobrol kalau nggak bahasa Inggris tuh yang ada divisi, yang kalau kalian nanti mau masuk divisi KOL kan, influencer mau dealing ke Korea kan, masih mau kayak bahasa Indonesia ya. Mending pakai bahasa Korea ya. Oke, Mas, ini sekarang terkait culture dikit ya, Mas. Mas, ada nggak mungkin tradisi-tradisi tertentu atau seremonial tertentu di sini? Misal nih, Mas ya, kalau dulu saya achieve target ada seremonial, kayak gitu-gitulah mungkin. Ada nggak acara-acara apa gitu, Mas? Kalau kita sih ada beberapa sih. Jadi setiap tahun itu ada yang rutin. Jadi yang rutin itu adalah New Year. Oke, jadi akhir tahun ya, New Year celebration ya. Ya, jadi biasanya kita di awal tahun. Oh, awal tahun. Okay. Jadi kemarin itu di 11 Januari 2022. Cantik kan tuh? Iya. Ada seremonial ngumpulin semua karyawan DK Group ya. Oh, ngapain aja tuh Mas? Boleh cerita dikit. Itu biasanya kita adain acara ini sih, kaleidoskop gitu ya. Kita review. Nah, setelah itu ada dari manajemen. Nah, itu kasih visi. Visi untuk tahun ini ya. Tahun ini. Kemudian untuk misinya, kemudian yang mau kita capai itu apa sih gitu. Nah, goalnya gitu ya. Nah, terus setelah itu kita bagi-bagi hadiah deh. Oh, bagi-bagi hadiah. Asik. Kan? Door prize buat karyawan tuh Mas ya. Jadi kemarin itu ada bagi contoh ya. Kita ada satu TV 32 inch. Terus kalau microwave
microwave itu mungkin ada kali 40 gitu. Wah, seru banget tuh ya. Nah, iya lumayan. Iya. Jadi itu benar-benar seremonial awal tahunnya Deka Group tuh teman-teman. Jadi ngumpul semua jadi satu ya. Iya, kemudian kemarin ada bagi yang cukup ini juga tingkat keduanya tuh selain TV itu yang robot yang bisa nyapu Oh, itu. tahu. Nah, itu. Oke. Iya, kemarin Di sini kemarin Mas di kantor. kemarin di sini. Oke, pada ngumpul semua tuh ya. Pada kumpul. Oke. Soalnya kan kemarin memang COVID-nya lagi melandai tuh. Lagi melandai ya. Nah, jadi kita memang yang sakit sih nggak perlu sih. Cuma maksudnya nanti bisa online juga. Cuma kalau yang misalnya memang oke gitu ya kita memang rayain sih. Iya. Gitu. Oke. Nah kemudian selain New Year kita ada sebenarnya Ramadan sih kita ada bukber. Oke, Ramadan. Ya, buka bersama ya. Buka bersama. Di kantor juga nih, Mas. Biasanya di tempat makan sih. Oh, di tempat makan. Di luar berarti ya? Di luar. Oke. Cuma memang karena udah 2 tahun ini kita lakukan secara online. Online ya. Cuma paling yang di kantor itu karena ada tim operation taker kita. Nah, itu kita provide juga mereka. iya. Tapi yang lain sih ya hadiah juga sih. Iya. Nah, terus kita ada satu lagi outing. Outing. Nah, ini seru nih, outing. Jalan-jalan deh ya kan? Jalan. Iya. Nah, outing tahun 2020 itu kita memang enggak. Iya, karena balik lagi ya pandemi ya, Mas. Pandemi. Nah, 2021. Iya. Nah, ini pada waktu kemarin itu November ya, 2021. Iya. Nah, itu kita sempat tuh ke Bali. Oh, ke Bali. Wih, itu Ke Bali. seru ya kan? Iya. Itu bener-bener Deka Group tuh Mas semua? Deka Group. Semua ya? Jadi kemarin itu kita berapa ratus tuh Mas? Kita sih masih 90-an Oh, waktu itu. 90-an, oke. Sekarang memang udah 120-an kurang lebih. Wah, tuh pada jalan tuh ke Bali Mas ya? Jalan-jalan. Oke, seru banget ya kan? Tadinya kita enggak deh. Maksudnya adalah kalau kita bareng-bareng tuh semua tuh pasti charter satu pesawat tuh bisa jadi tuh. Oke, iya. Enggak. Iya. Cuma memang akhirnya kita per kloter lah. Per kloter. Iya, soalnya kenapa? Satu ya jaga supaya kalau misalnya kelompok terbang yang ini udah jalan gitu ya. Nah, yang lain oke bisa siapin. Iya. Jadi kan nggak sekaligus. Iya. Iya. Nah, latihan kan harus memang prokes ya. Prokes, iya. Nah, Setuju. itu sih. Tapi kemarin cukup cepet tuh karena kita manfaatin momen. Oke. Mas Devi. Jadi karena kalau enggak tuh Desember kan udah mulai lagi tuh. Iya, udah mulai omikron lagi ya. Nah, itu sih. Dan memang dari tim juga lumayan siapinnya. Iya. Karena kita harus ini dan pesawatnya apa segala macam gitu. Penginapan segala macam ya. Oke. Hotelnya. Siap. Nah, tuh ya teman-teman yang kalau istilah sekarang Mas yang work hard play hard tuh. Oh iya. Ya kan istilah sekarang tuh ya udah banyak tuh seremonialnya. Oh, Awal tahun pada ngumpul ada penguatan visi sekaligus bagi-bagi door prize. Iya. Ya kan. Nah, tuh ada bukber kalau tiap Ramadan ya kan. Iya. Dan yang terakhir nih outing. Apalagi kemarin jalan-jalannya Sabtu Deka Group ke Bali. Jadi itu tuh yang work hard play hard tuh. Jadi kerjanya keras, mainnya juga ada, seremonialnya juga ada gitu Mas. Ya kan? Mas, lanjut. Ini mungkin dari pengamatan Mas aja ya. Gimana Mas hubungan junior senior di sini atau atasan bawahan di sini? Pengamatan Mas. Nah, ini dari tim ST22 ya. Iya. Nah, itu mungkin bisa lihat ya. Kita Iya. punya workspace-nya gitu ya. Memang kita open sih. Open workspace gitu. Jadi memang nggak ada satu kalau yang senior itu daerahnya di sini gitu. Terus kemudian melebur aja berarti Mas ya. Melebur aja ya. Melebur aja. Jadi nanti walaupun senior, junior gitu ya, komunikasinya kita santai aja gitu. Iya. Ya sebab kalau enggak kan kita memandang kalau seandainya ada jarak gitu ya. Nah, itu akhirnya ada informasi itu yang ketahan gitu. Nah, akhirnya bagaimana kita kerjasama kalau informasinya itu enggak selancar itu gitu. Nah, itu sih. Setuju. Ya, buat teman-teman yang sering nanya ke saya udah nanya langsung nih ya. Nggak ada senioritas lah Mas ya. Betul. Yang penting saling menghormati, saling menghargai, itu aja. Betul. Dan kemudian memang kan kadang-kadang ada pertanyaan tuh, oh iya kalau saya perkembangan karirnya ya, nah kalau senior saya nggak bisa maksudnya lebih berkembang dari senior saya ya. Iya. Nah kan ada tuh kalau perusahaan-perusahaan yang memang seperti itu ya. Nah di sini sih nggak seperti itu. Oke. Maksudnya adalah apa? Karena kita butuh perkembangan itu yang cepat, gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman walaupun masih tergolong waktu join di kita itu nggak terlalu lama, tapi memang performance teman-teman dan memang yang sumbangsi yang diberikan itu besar gitu ya. Nah itu kita bisa appreciate besar. Oke. Mas tahan dulu Mas. Itu nanti ada pertanyaannya.
Oke. Biar lebih dalam. Oke, silakan. Mas, lanjut. Ini terkait benefit ya, tapi saya mungkin spesifiknya bukan benefit material justru. Yang imaterial. Imaterial, Yang ya. imaterial Oke, tuh oke. apa yang kayak kesehatan, mungkin insurance atau mungkin terkait itulah. Gimana Mas gambaran? Kurang lebihnya aja Mas, overview-nya aja. Oke. Terutama imaterial aja Mas. Kalau material gaji gitu kita nggak usah bahas. Iya. Imaterial aja. Kalau imaterial tuh kita sih ikutin yang aturan pemerintah. Ya betul. Itu kita comply semua. Iya. Ya, Berarti which is BPJS, Yes. terus BPJS TK ya Mas ya. Yes. Oke. BPJS TK, BPJS Kesehatan gitu ya, itu semua kita daftarkan even di bulan-bulan pertama. Iya. Sebab kenapa? Teman-teman kan memang butuh proteksi itu ya. Proteksi. Karena kan dari rumah ke kantor atau ke klien atau kemana gitu. Nah, itu kita protect. Kemudian memang kita di bulan-bulan awal pun itu kita daftarkan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Ya, itu private insurance Oh, gitu ya. berarti bukan BPJS kesehatan ya? Ada third party lagi ya Mas ya? Third party lagi. Oke, private ya, insurance. private ya. Oke, Insurance. swasta ya. Oke. Nah itu apa namanya untuk rawat inap, rawat jalan, Oh, kemudian inpatient, outpatient Mas ya? inpatient, outpatient sama iya. dental. Oh, gigi. Iya, oke. Ya, nah kemudian karena kita juga majority banyak lihat komputer, nah itu kita ada reimbursement untuk kacamata. Oke. Oke, lengkap tuh, lengkap. Kalau menurut saya lengkap sih Mas. Ya, Lengkap. nah kemudian kita juga di level-level tertentu itu kita ada sebenarnya medical check up. Medical check up. Yang ini nih tanpa referensi dokter kan kadang-kadang kan Oke, iya. berarti annual kalau saya bilang annual check up ya. Iya, dia ada limitnya. Kadang-kadang kan memang teman-teman nggak merasa apa-apa. Cuma kan kita nggak tahu ya Iya. kolesterol, nah, kemudian apa sih gula Iya, gitu ya. Nah iya. itu kan kita mesti kontrol tuh. Iya. Nah itu bisa di reimburse nanti. Ini untuk mungkin mid level ya, Mo? Atau ke atas? Lebih ke atas lagi Mas. Starting assistant manager sudah ada. Udah dapat Mas. Sudah dapat. Bagus banget sih. Iya. Biasanya bahkan mungkin di perusahaan lain udah level direction ya biasanya, atau ya paling senior senior level Mas. Iya. Bahkan dari asisten udah dapat ya. Assistant manager sudah dapat. Hebat. Lengkap deh teman-teman, lengkap. Karena jujur ya, kan saya sering bilang ya di berbagai video saya ini Mas, kebetulan cukup banyak lah perusahaan yang saya datangi. Maksudnya yang saya kerja, saya karyawan dari mulai perusahaan multinasional, internasional, nasional, lokal saya udah pernah Mas. Iya. Tapi menurut saya Deka Group ini lengkap menurut saya. Jadi tadi ya teman-teman, kesehatannya ada, pastinya BPJS TK, BPJS kesehatan ada, private insurance ada, ya Mas ya. Terus tadi dental gigi ada, kacamata ada. Terus tadi ya bahkan dari level asisten manajer ke atas udah dapat check up annual. Itu menurut saya lengkap banget sih Mas. Lengkap banget. Iya. Jadi Ya kita memang supaya teman-teman juga nyaman lah ya. balik lagi ya. Iya, kalau kesehatan kita juga terperhatikan gitu setuju. ya. Kerja juga lebih optimal ya Mas ya. Iya, jangan cuma kita tuntut ininya doang dong usaha harus lihat laptop gitu, tapi kita nggak provide gitu kan. Iya. Juga salah juga. Nah ini menarik nih Mas, mungkin saya tanya, mungkin karena dari buat kaum perempuan ya, ini Mas cuti hamil atau ya maternity leave kalau saya bilang ya, gimana Mas? Kalau maternity leave itu kan wajib ya, kita sih comply lah sama ya. peraturan Biasa seperti 2-3 bulan Mas ada. 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan. Oke, jadi buat teman-teman udah ya maternity leave-nya balik lagi comply ke regulation government ya. Oke. Sip, Mas ada cuti kawin nggak di sini? Cuti kawin Cuti ada. nikah ya. Nikah ada. Oh, ada ya? Ada. Oke. Tapi yang pertama ya. Iya. Cuti nikah ada ya teman-teman ya. Iya, Biasa ada. seminggu ya Mas ya? Ada. 3 hari biasanya atau berapa tuh? Saya mesti cek dulu sih, 3 atau 2 hari 2 hari gitu. ya. Ada pokoknya teman-teman ya, Ada. cuti nikah itu Pasti. ada. Itu memang menjadi privilege juga ya Mas ya. Iya. Oke, sip. Iya. Mas, berikutnya ada gak Mas mungkin benefit? Kalau tadi kan material, kalau sekarang kayak benefit training Mas, pelatihan training atau mungkin ya untuk development skill lah ya, skill development buat para karyawan. Ya itu ada sih. Ya jadi memang kita provide juga, terutama kan karena kita makin lama makin besar nih. Dan skill teman-teman semua karena kita memandang itu human as a capital. Iya, jadi memang kita mesti invest karena itu capital kita gitu. Nah akhirnya apa? Bentuknya memang training gitu. Ya kita berikan bisa internal ataukah eksternal. Internal training berarti diberikan di dalam perusahaan, atau external training berarti mengundang praktisi dari luar ya Mas ya. Betul. Oke. Ya, atau kita istilahnya ada vendor training gitu ya. Nah, itu kita ikut sertakan kalau eksternal.
Nah, tapi kalau internal biasanya dari leader kita, nah itu share gitu. Jadi teman-teman juga dapat ilmunya kan, dan kemudian kita sama-sama belajar gitu. Contoh aja kemarin itu tahun 2021 karena produk kita tuh banyak gitu. Nah, kemudian kan kadang-kadang kita dikasih sampel free gitu ya. Terus kemudian dari manajemen bilang, teman-teman kita sekalian menemukan bakat nih ya. Nah, kalian endorse dong. Ya kan? Kalian boleh bikin endorsement gitu loh. Pakai siapa tahu kan. Nah terus udah gitu dari HRD memang minta tolong sama manajer sosmed kita. Apa sih yang mesti diperhatikan tuh kalau kita lagi bikin endorsement? Konten. Itu berarti bagian training juga sebenarnya Mas. Training. Iya benar. Nah, kemudian diberikan project kan. Nah, siapa tahu kan nanti akhirnya di repost kan. Kemudian teman-teman jadi influencer kan? Iya. Itu kan startingnya dari sana kan. Betul. Nah, itu. Iya, menarik. Terus kemudian memang karena kita online gitu ya, itu datanya banyak sih, besar sih. Jadi kita memang training Excel, Microsoft Excel itu kita lakukan internal. Sebab kan memang leader-leader kita cukup oke lah ya untuk Excel ya. Nah, teman-teman untuk tingkatin kita sama-sama deh supaya kita levelnya itu kita samain, kita up gitu loh. Jadi training-training dari sifatnya soft skill sampai practical skill ada ya Mas ya. Tadi practical skill kayak Excel tuh bagi saya practical skill maksudnya yang dibutuhin sekarang ya. Iya, betul. Sebab kita semua big data semua. Betul. Nah, berikutnya nih Mas, gimana appraisal sekarang Mas? Penilaian. Jadi balik lagi gimana dari sisi departemen human resources ya, berarti Mas dan tim mengevaluasi kinerja karyawan setahun, apakah dia udah performanya bagus, apa kayak ada dulu kalau saya kayak ada raport gitu loh Mas, rapor kayak sekolah gitu atau gimana Mas? Ya, kita sih performance itu berdasarkan KPI. Jadi memang kita ada setting kan di awal tahun gitu ya. Tahun buku kita memang dari Januari sampai Desember. Jadi di Januari biasanya kita set gitu ya. Nah, kemudian kita sepakati antara bawahan dan atasan gitu ya, superior dan subordinatnya. Nah, setelah itu memang kita berjalan berdasarkan itu. Iya, dan memang final score-nya itu memang setahun sekali. Tapi biasanya kita review di tengah-tengah tahun di mid. Supaya kita tahu apa yang mesti kita improve, apa yang bisa manajemen bantu. Nah, itu kita diskusi itu di situ supaya nanti pada akhirnya tujuannya adalah mencapai KPI itu gitu. Nah, itu sih. Kemudian memang selain KPI itu besarnya kurang lebih 85%. 15%-nya itu kita memang nilai secara personal value. Personal value ya. Sebab itu kita pandang penting. Kenapa? Karena itu adalah modal kita. Karena kalau secara personality kita kita memandang untuk mencapai KPI itu tuh ya sudah 60%, 70% tuh itu mendukung gitu. Nah, itu besarnya sekitar 15% sih. Jadi 85% KPI pencapaian kerja gitu ya. Nah, 15%-nya itu memang kita harus improve di personal kita. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi di awal tahun antara superior dan subordinatnya setting KPI dulu. Jadi KPI-nya kesepakatan ya Mas berarti ya antara superior dan subordinat. Ini target KPI yang harus dicapai dalam performa kita setahun. Nah, setiap tengah tahun barulah dilihat nih pencapaiannya, dievaluasi. Tapi tadi menarik ya Mas Firky bilang nggak cuma itu, kalian 15%-nya juga dinilai kepribadian, personality. Jadi bukan hanya performa bagus tapi kepribadiannya juga jelek, nggak juga ya Mas ya. Harapannya kalian juga punya kepribadian personality yang bagus gitu. Mantap. Nah, lanjut nih Mas, kita udah mau terakhir. Nah, karir pet tadi tuh Mas ya. Kira-kira Mas, berapa tahun sih Mas untuk dari kita bisa naik secara posisi, secara grade? Tadi tuh sebenarnya kita elaborasi lagi tuh Mas. Dimana kan kita tahu, wah di atas gue masih ada senior gue nih. Mungkin nunggu dia dulu naik baru gue naik, atau nunggu dia keluar dulu baru gue naik. Nah, yang kayak gitu-gitu deh, karir pet, karir opportunity Mas. Iya, sebenarnya ya kalau ditanya seperti ini menarik sih. Memang kan setiap orang itu, saya lihat sepengalaman saya, itu memang orang bertahan di satu perusahaan itu karena karir. Itu salah satu faktor penting gitu.
gitu. Dan memang kalau ditanya biasa kan millennials tuh akan tanya berapa tahun gitu kan. Iya. Nah, pertanyaannya sebenarnya kalau praktisi HR dia akan tanya, kamu seberapa cepat siap untuk posisi yang lebih tinggi? Bagus banget. Bagus Mas. Bener. Iya, betul. Iya kan? Kamu udah siap. Oke, besok kamu siap. Iya. Nah, ya kan? Iya. Nah, intinya apa? Karir itu memang saya pikir sebagian besar persentasenya itu di tangan kita. Iya. Betul bahwa perusahaan harus sediakan seperti apa jalurnya gitu ya. Nah, cuma memang itu adalah kesempatan yang kita ciptakan. Tapi memang sewaktu kesempatan itu hadir, nah apakah teman-teman sudah siap? Nah, oleh sebab itu saya mungkin ada pesan nih sedikit buat teman-teman mahasiswa gitu ya. Nah, nanti kalau kalian bekerja gitu ya, nah kan kadang-kadang orang suka tanya tuh ya, job desk saya apa aja sih gitu kan. Nah terus kemudian atasannya suka kasih tuh job desk yang pekerjaan tuh yang nggak ada di job desk tuh. Nah itu saya pesankan ke teman-teman, kalian hati-hati. Hati-hatinya apa? Nah bisa jadi kalian sedang dalam proses mau dipromosi. Dicobakan dulu gitu. Ya kan. Nah, kalau kalian oke, dicobakan gitu ya. Nah, kemudian atasan kalian tinggal bilang nih sama manajemen, "Oh, saya udah coba kok, dia udah berhasil kok." Pasti nggak akan balik lagi. Kan nggak ada yang mau balik lagi ya. Udah dipromosi, ternyata nggak cocok, balik lagi kan nggak mungkin kan. Nah, tapi sudah dicobakan, manajemen tinggal approve. Nah, itu mungkin salah satu cara yang dipakai. Jadi teman-teman kalau misalnya diberikan pekerjaan yang mungkin di luar job desk, ambil aja. Kenapa? Karena kita sendiri kok yang dapat benefitnya. Pertama kita jadi ada pengalaman, kita juga yang berkembang gitu ya. Nah seperti itu. Cuma kalau secara formal di kita sebenarnya untuk performance review, kemudian untuk kenaikan karir gitu ya, grade gitu ya, jabatan. Biasanya sih memang secara formal itu setahun sekali. Setahun sekali ya. Ya kurang lebih itu di bulan Maret. Nah di bulan ini nih. Oke, berarti momennya naik-naik grade nih ya anak-anak DK Group nih. Ya, tapi memang terlepas dari itu, dari yang formal ya. Kalau teman-teman memang punya yang prestasi yang outstanding, kemudian perusahaan terus terang Mas Tevi saat ini memang kita sedang berkembang pesat. Iya, saya benar mengamati kok DK Group lagi bertumbuh. Jadi memang kita rekrut banyak sekali. Kemudian banyak posisi-posisi yang baru. Jadi bukan berarti kita punya turnover tinggi, tapi memang banyak posisi-posisi yang di-create. Nah, ini kesempatan buat teman-teman sekarang sih. Jadi kalau seandainya kalian masuk mungkin posisinya baru start entry level, jangan khawatir, posisi yang akan berkembang nanti itu akan tersedia buat kalian. Nah, pertanyaannya kembali lagi, seberapa cepat kita bisa siap? Maka bisa nggak saya join gitu ya, kemudian 6 bulan kemudian karena ada kebutuhan saya naik. Kalau kalian siap, yes. Ya, itu jawabannya sih. Mas, saya coba rangkum ya. Saya dapat 3 poin nih. Saya dapat 3 poin bagus banget dari Mas Firky. Yang pertama, tadi terkait karir, Mas Firky cuma mau bilang pertanyaannya bukan seberapa cepat naik, tapi saya setuju Mas. Seberapa pantas kalian untuk naik? Dibalikin lagi Mas ya. Kalian udah pantas belum untuk naik? Jadi perusahaan sebenarnya siap-siap aja support untuk yang namanya mempromot seseorang, apalagi di White Lab. Tinggal pantas tidaknya kalian itu di tangan kalian. Betul ya Mas ya. Pantas secara kepribadian, pantas secara kompetensi. Gitu. Karena emang itu problem Mas. Kalau saya Mas. Jadi problemnya anak-anak cuma mikir pengen naik jabatan, padahal sebenarnya mereka belum mampu. Gitu. Seandainya ya, kalau teman-teman udah tunjukkan dan perusahaan nih nggak lihat gitu, aduh saya udah tunjukin tapi nggak itu, jangan khawatir. White Lab akan melirik kalian. Tuh udah ada clue-nya lagi tuh ya. Yang kedua, ini jawaban Mas Firky sama persis. Kalau jawaban saya kalau lagi ditanya sama teman-teman di kampus terutama ya, Kak,
atau ada juga yang udah kerja sering nanya ke oke, saya, oke. Kak, kalau dikasih job desk yang di luar tanggung jawab saya gimana ya? Kamu nanya saya nih, saya balikin kan. Iya, Jawaban saya bilang kerjain kalau saya. Nah, Kerjain, iya, sikat. Kalau saya bilang sikat. Iya. Mungkin kalau kamu tanya orang lain nolak. Kalau saya dari dulu ya, zaman saya kerja mas Iya, ya, iya, kalau iya. atasan saya kasih yang di luar job desk saya kerjain mas. Iya. Karena bagi saya ngelihatnya terlepas itu tes atau tidak dari atasan, itu pasti ada manfaat buat saya. Iya. Kalau saya prinsipnya gitu mas. Iya. Mas Firky punya kesepahaman pandangan ya mas saya. Iya. Mantap. Iya kan? Iya. Jadi buat teman-teman sekarang, kalau yang sering nerima job desk di luar kerjaan yang sering ngeluh, udahlah nggak ada harapan buat kalian. Oke. Udah nggak usah berharap naik jabatan. Karena nggak bisa mas. Kalau menurut Betul. saya kerjain aja sikat kalau saya dari dulu. Betul. Yang ketiga, tadi udah dikasih clue ya, White Lab itu perusahaan yang lagi growth ya. Kita udah tahu sama tahu lah brandnya. Jadi posisi yang lagi dibuka banyak, peluang karirnya tinggi. Mungkin aja kalian yang baru masuk setahun 2 tahun bisa lebih cepat naik ya. Iya. Karena organisasinya lagi tumbuh nih. Gitu. Betul. Jadi Mas Firky udah masih banyak clue. White Lab membuka pintu selebar-lebarnya bagi kalian yang pantas. Iya. Oke, Mas terakhir nih. Iya. Pertanyaan terakhir. Mas, silakan Mas mungkin closing statement apa yang menjadi unique selling point gitu ya, atau mungkin keunggulan bagi para teman-teman di luar sana yang mau lulus kuliah fresh grade ataupun yang mungkin sekarang udah kerja yang mungkin kurang cocok sama tempat pekerjaan yang di luar sana ya, sehingga mungkin mereka sebenarnya berpotensi nih Mas ya, secara kepribadian, secara kompetensi akhirnya mau mengapply ke Deka Group. Iya. Silakan Mas. Mungkin lebih ke arah itu ya. Unique selling point-nya. Iya. Kita sih undang teman-teman yang punya potensi gitu ya, yang memang kalian rasa bakat saya nih belum maksimal nih di tempat saya. Nah itu kita undang gitu ya. Terkait kita ada startup. Jadi startup itu memang kita didesain untuk jadi besar gitu. Jadi memang kita startup dan kemudian bisnis kita itu memang beauty. Dimana bisnis beauty itu yang saya lihat ya itu adiktif. Iya. Tapi legal gitu ya. Iya. Karena memang setiap wanita itu mau cantik ya, mau glowing gitu ya. Nah, saya juga waktu masuk ke dunia beauty gitu ya. Kemarin kan waktu pandemi gitu ya, saya lihat sekali itu nyata sekali. Jadi perempuan-perempuan Indonesia tuh, wanita-wanita Indonesia itu memang glowing itu kayaknya nomor 1 ya. Kenapa? Karena mungkin walaupun pendapatan berkurang tetap aja safe safe untuk penampilan. Tapi memang ya apalagi yang cowok juga nggak mau kalah kayaknya. Karena kan sekarang kan dunianya online ya. Nah kemudian penampilan itu penting gitu. Nah ini yang memang bisnisnya growth sekali saat ini. Nah dan kita kenapa pilih brand kita? Kenapa teman-teman mesti pilih brand kita? Karena kita memang termasuk 10 besar brand yang secara online penjualannya itu skincare ya, itu besar. Setuju. Gitu. Kurang lebih itu sih. Udah confirm. Jadi itu ya teman-teman, unique selling point bagi kalian di luar sana yang mau lulus atau mau magang atau mungkin juga yang udah kerja, bahwa pintu Deka Group terbuka buat kalian. Perusahaan ini sedang bertumbuh ya. Bagi kalian yang merasa diri pantas, sekali lagi ya, pantas secara kompetensi, pantas secara kepribadian, nggak ada salahnya untuk kalian coba fight di sini. Ya, sama satu lagi saya mau tambahin, Boleh, Mas. itu kita sangat open terhadap teman-teman yang punya ide dalam tanda kutip gila gitu. Ide gila, nah itu yang punya ide gila tapi mungkin belum terakomodasi di tempat lain Mas ya. Nah ini yang mau yang ide kalian yang kalian rasa tuh belum terakomodir tapi bisa disrupt bisnis gitu ya. Nah itu kalian bisa gabung kita. Ya. Dan buktinya apa? Kita akan open dan akan wujudkan ide kalian itu. Kita jadi brand lokal pertama yang pakai artis brand ambassador Korea. Ya, itu kita jadi pertama dan memang akhirnya cukup viral tuh. Sampai founder kita juga diundang ke untuk wawancara gitu ya di TV gitu. Nah, seperti itu sih. Nah, jadi mungkin Mas saya coba ngelihat dari sudut pandang saya mungkin sebagai karyawan ya. Jadi buat teman-teman yang pengen banyak banget melakukan hal dengan kreativitas, ini tempat yang saya bilang tepat. Karena kalau kalian masuk ke perusahaan yang udah mature,
ya. Kalau saya juga pernah Mas, itu nggak akan bisa. Ya. Karena udah rulesnya, SOP-nya udah ketat. Tapi kalau kalian yang pengen berkreativitas, beride, melakukan A, B, C, D tanpa harus terbatasi oleh SOP, rules, ya, ini White Lab tempat yang tepat Mas menurut saya. Karena saya pun dulu di perusahaan yang sifatnya udah multinasional itu nggak bisa, karena ya SOP-nya ketat Mas, rulesnya ketat. Jadi udah kita cuma menjalankan jadi kayak robot aja udah, gitu. Tapi buat kalian di luar sana yang pengen melakukan banyak hal, ya, yang itu dampaknya gede, dibukakan kok jalannya di sini, gitu. Oke, Mas Virgi, thank you so much. Suatu kehormatan Mas bisa main ke sini ngobrol banyak, dan saya amazed sama White Lab khususnya Deka Group ya. Perusahaan ini satu perusahaan lokal yang sedang bertumbuh ya, khususnya di kategori ini. Jadi harapannya bisa membawa manfaat buat teman-teman di luar sana ya, yang ingin berkarir di sini. Ya, kita juga ucapin terima kasih sih diberi kesempatan untuk sharing ke teman-teman. Khususnya kita berharap lah ya nanti pemuda-pemuda Indonesia nih, mahasiswa Indonesia memang produktivitasnya tinggi sekali gitu. Nah, kemudian kita akan disrupt industri, terutama juga nanti kita akan disrupt untuk global business gitu. Menuju ke global, mantap ya. Udah mulai Mas, udah ke Korea kan, udah menuju ke global. Jadi silakan teman-teman, nanti saya akan cantumkan detailnya semua di deskripsi video ini. Bagaimana cara melamar, gimana nanti tadi udah dikasih bocoran tes-tes yang harus dilalui. Silakan teman-teman, beranikan diri kalian, pantaskan diri kalian untuk mencoba apply ke Deka Group. Mungkin itu aja teman-teman. Mas Virgi, thank you so much. Thank you so much udah mau ngobrol-ngobrol di Stocks kali ini. Teman-teman tetap saksikan terus episode-episode berikutnya. Kita akan mampir lagi ke perusahaan-perusahaan, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you Mas. Thank you.